Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa tes poligraf ini jarang digunakan dalam pemeriksaan. Ya. Jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Siap. Ya, dalam pemeriksaan. Saya membaca salah satu jurnal, Pak. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu, bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap benar. Mana penjelasan Anda soal jurnal ini? Apakah memang demikian? Ini dihubungkan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa memang digunakan masih jarang untuk poligraf ini. Karena kalau poligraf ini reliable, tentu kita bisa selesaikan semua persoalan kejahatan ini hanya dengan tes poligraf. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal kepada Yang Mulia, pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang reskan. Kalau untuk orang grogi sendiri, itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan, dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi di setiap spot-spot pertanyaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau untuk masing-masing yang diperiksa, siap, itu kan yang dimuat di sini satu pertanyaan. Apakah Anda lihat ibu berselingkuh misalnya? Itu kan hanya satu pertanyaan itu, siap, diulang 3 kali. Siap. Nah, kalau untuk... Jadi kalau di pertanyaan itu kemudian orang nervous, bagaimana menilainya? Kan itu cuma satu pertanyaan untuk masing-masing terperiksa. Yang diperiksa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang nervous biasa muncul akan tiap spot. Di setiap spot pertanyaan. Jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan di pertanyaan kontrolnya saja. Seperti itu. Baik. Jadi kalau soal kontroversi dalam penggunaan dalam secara psikologis berdasarkan jurnal ini, pendapat ahli bagaimana? Setiap ilmu pasti ada kontroversi. Gitu ya. Baik. Kami lanjut. Saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf, memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar. Seperti itu. Baik. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya? Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di awal kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau
persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Siap. Ada nggak? Keberatan, ada. Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk bukan kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan. Untuk kronologisnya, menceritakan. Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, Jadi kalau maksudnya surat, saya kan tanya ini secara faktual, Siap. ya, betul ada surat persetujuan. Siap. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, di Siap. mana terjadi kekerasan seksual, Siap. yang bersangkutan menolak. Siap. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa Tidak, upaya? jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Untuk pemeriksaan tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa, terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Jadi yang diperiksa harus ada kepercayaan. Siap. Terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Siap. Saudara ahli. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu terang, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah, di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Gitu. Jadi kalau informasi tadi soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu Ya. diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Siap. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 Ya. dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Di tanggal 7. Siap. Nah, itu maksud saya. Kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi. Tadi dalam hubungannya bahwa tes graf butuh kepercayaan, itu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak meyakini proses itu dan mungkin tidak mau. Ya. Buktinya tidak mau menyampaikan keterangan. Jadi mohon izin menyampaikan untuk pada saat proses pemeriksaan seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan. Jadi semisal
dalam suatu pemeriksaan sudah saya tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti akan kita cut, kita akan ini. Tapi untuk yang kemarin kebetulan Ibu Putri masih kooperatif, jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Baik. Tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu? Di soal dia boleh stop di tengah? Di SOP-nya kita pemeriksaan. Ya. SOP ya?